Islam di Papua Barat adalah agama minoritas yang dipeluk oleh 38,06% penduduk provinsi ini, dari keseluruhan jiwa 1.150.000 penduduk berdasarkan sensus tahun 2021. Islam diperkirakan masuk ke Papua Barat melalui beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku, yang kekuasaannya mencapai bagian barat Pulau Papua. Agama Islam diketahui masuk ke tanah Papua melalui berbagai arah, yaitu dari Tidore, Seram, Banda, Bugis dan Hadramaut atau Jazirah Arab. Menurut beberapa keterangan, Islam masuk ke Papua sejak abad ke-17 Masehi, sebelum kolonial dan para penginjil datang ke Papua. Saat itu, Islam datang dan menyebar di daerah pesisir Papua dengan berpangkal di Kabupaten Sorong dan Fakfak. Terdapat 3 hal yang berkenaan dengan masuknya Islam di tanah Papua. Pertama, figur pembawa agama Islam ke Papua. Kedua, jaluk masuknya Islam ke Papua. Dan ketiga merupakan jejak peninggalan Islam yang hingga kini masih disaksikan di Papua. Islam merupakan agama yang berkembang pesat di Papua Barat. Begini sejarah perkembangan Islam di Papua Barat yang dimulai sejak abad ke-16. Pada abad 15, Kesultanan Tidore di Maluku Utara mulai mengenal Islam. Sultan Ciliaci adalah raja pertama yang memeluk Islam. Sejak itulah, sedikit demi sedikit Islam mulai berkembang di daerah kekuasaan Kesultanan Tidore termasuk Fakfak, Papua Barat. Menurut Onim, tahun 2006, dalam buku Islam dan Kristen di Tanah Papua, proses Islamisasi di wilayah Fakfak dilakukan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan dan politik. Jalur perdagangan dilakukan ketika para pedagang datang, kemudian mereka menetap di pemukiman masyarakat di sekitar daerah pesisir pantai. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan agama Islam dengan mengajarkan penduduk untuk melakukan sholat. Para pedagang umumnya menempuh cara perkawinan, agar lebih gampang atau mudah memperoleh kemungkinan, dan jalan masuk untuk mendapatkan hasil pala dari masyarakat Fakfak. Para pedagang datang ke wilayah ini kemudian mereka kawin dengan kaum wanita di tempat tersebut, dengan demikian ia dijadikan pemimpin dalam agama Islam. Kisah kerajaan Islam di Fakfak Papua Barat ada sejak abad 16. Pendidikan nonformal dilakukan melalui pusat-pusat pengajian yang berlokasi di masjid-masjid maupun di rumah-rumah para mubalik. Yang dimaksud dengan penyebaran dakwah melalui saluran politik ialah bahwa atas jasa dan upaya para raja dan pertuanan dan keluarga-keluarganya, maka agama Islam turut disebarkan. Pada abad ke-16 pemimpin-pemimpin Semenanjung Onin mengunjungi kerajaan Bacan, yang dari kunjungan itu terbentuklah kerajaan-kerajaan. Di antara kerajaan-kerajaan itu adalah Ati-Ati, Rumbati dan Patipi. Catatan pelaut Spanyol Luis Faes de Torres menyebutkan pada 1606 sudah banyak orang Islam di Fakfak. Kapal-kapal Makassar dan Bugis, Seram, dan Gorom membeli biji pala, kulit kayu masoy, teripang dan burung cenderawasih di Semenanjung Onin terutama di Rumbati, Patipi, dan Ati-Ati. Para pedagang Bugis, Makassar, Seram, dan Gorom ini berperan sebagai agen-agen perdagangan, menukar tekstil, manik-manik, dan barang-barang logam dengan produk-produk lokal. Sir Thomas Walker Arnold,
tahun 1896, dalam buku The Preaching of Islam, menyebutkan agama Islam pertama kali dibawa masuk ke Semenanjung Onin pada 1606 oleh para pedagang Muslim yang berdagang sambil berdakwah di kalangan penduduk setempat. Sementara itu, dalam naskah sejarah masuknya Islam di Fakfak yang disusun tim ahli pemerintah daerah Fakfak pada 2006, mencatat Islam masuk di Fakfak pada 8 Agustus 1360. Tanggal itu bertepatan dengan kehadiran Abdul Ghaffar, seorang ulama Aceh di Fatagar Lama. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun, antara 1360 hingga 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Dia meninggal dan disemayamkan di kompleks Masjid Rumbati. Hikayat Bacan menceritakan bahwa sekitar tahun 1512 berada seorang saudara muda Sultan Bacan bernama Kaicil Jelman yang dinaikkan dijadikan penguasa Pulau Misol, yang kesudahan dijadikan penguasa Muslim pertama di wilayah itu. Demikian pula terjadi pada Waigeo dan pulau-pulau yang lain yang pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Bacan. Pada masa pertengahan zaman ke-15, penyebaran agama yang diterapkan Kesultanan Bacan menciptakan banyak kepala-kepala suku di pesisir barat Pulau Papua mulai memeluk Islam. Populasi Muslim Papua Barat masa ini terkonsentrasi di wilayah kepulauan dan pesisir, seperti di Raja Ampat, Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Sebuah perguruan tinggi agama Islam juga telah terdapat di Papua Barat, yaitu Sten Sorong. Pengaruh Islam terhadap penduduk Papua dalam hal kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Islam mengisi suatu aspek kultural mereka, karena sasaran pertama Islam hanya tertuju kepada soal keimanan dan kebenaran tauhid saja. Oleh karena itu pada masa dahulu perkembangan Islam sangatlah lamban, selain dikarenakan pada saat itu tidak generasi penerus untuk terus mengeksiskan Islam di Pulau Papua, dan mereka pun tiada memiliki wadah yang bias menampungnya. Namun, perkembangan Islam di Papua mulai berjalan marak dan dinamis sejak Irian Jaya berintegrasi ke Indonesia. Pada saat ini mulai muncul pergerakan dakwah Islam. Berbagai institusi atau individu-individu penduduk Papua sendiri, atau yang berasal dari luar Papua yang telah mendorong proses penyebaran Islam yang cepat di seluruh kota-kota di Papua. Hadir pula organisasi keagamaan Islam di Papua, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDI, dan pesantren-pesantren dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Islam di Papua semakin berkembang pesat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video Islami lainnya.